sholat, semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Allahu Akbar. Mata kemana kalau lagi sholat? Sunnahnya melihat ke tempat sujud. Adapun orang yang tidak melihat tempat sujud, tetap sah sholatnya, tapi sunnahnya melihat ke tempat sujud, tetap sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Berapa kali orang angkat tangan dalam mazhab Syafi'i? Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. Kapan lagi angkat tangan mazhab Syafi'i? Ketika mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, kapan lagi angkat tangan? Pada sami Allahu liman hamidah. Ada yang tidak angkat tangan juga sah, tetap sah, tapi ini sunnah. Semakin banyak sunnahnya, semakin mengikuti Nabi, semakin mengikuti Nabi, semakin bisa menikmati sholat. Beda itu orang yang banyak sunnah dalam sholatnya dengan orang yang penting sah. Kalau yang penting sah, sudah bisa kita prediksi bahwa dia pasti tidak menikmati sholatnya. Tapi kalau orang yang banyak sunnah dalam sholatnya, oh Masya Allah, berarti dia sudah belajar menikmati sholatnya. Kapan lagi angkat tangan? Cuma 4 keadaan. 1, takbiratul ihram. 2, pada saat mau ruku. 3, ketika sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, pada saat bangkit dari tahiyat awal. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sunnah sampai Muhammad aja sunnahnya. Tapi kalau sekiranya mau menyelesaikan wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh juga. Tapi sebenarnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad udah boleh. Nah, Allahu Akbar, baru angkat tangan. 4 itu aja. Kalau rakaat 1 dari sujud, Allahu Akbar, nggak usah pakai angkat tangan. Nah, nggak usah pakai angkat tangan. 4 kali aja orang angkat tangan dalam sholatnya. Mazhab Syafi'i. Semakin banyak sunnahnya, semakin banyak menikmatinya, karena semakin banyak mengikuti nabinya. Nah, makanya penting untuk mengikuti para imam madzhab. Kenapa? Karena mereka lah yang ngejelasin yang mana sunnah, mana wajib. Beda-beda. Yang kedua, bagaimana caranya bisa menikmati? Membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama dibandingkan di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Wih, ada efeknya. Udah kayak konser Ceylon Seven aja. Langsung ada. Kemarin saya ceramah di Bandung, di sampingnya konser Ceylon Seven. Wah, galaunya hatiku, ya Allah. Tapi apa yang kubayangin waktu itu? Yang kubayangin, bagaimana lah galaunya nanti orang di akhirat itu. Kalau dia lihat orang bersenang-senang di surga, sedangkan dia tidak di sana. Oh sekarang biarlah, saya bilang, saya ada di sini, orang lagi nonton di stadion itu enaknya soal nonton konser, sedangkan kita mau pengajian di sini. Subhanallah. Tapi langsung kebayangkan, beginilah kayaknya gambaran simulasinya nanti orang di neraka lihat orang di surga senang-senang, sedangkan dia masih tersiksa. Kita kan nanti di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi pengajian, udah nikmati aja, udah konser udah. Nikmati kita di surga nanti. Segala yang dikasih sama Allah kenikmatannya berlipat-lipat ganda daripada di dunia ini. Tidak pernah terbayangkan oleh akal. Tidak akan bisa imagine, tidak bisa kita bayangkan kenikmatan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menikmati semua. Makanya di dunia nikmati dulu ibadahnya, biar nanti menikmati nanti di surga hasilnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Biar banyak-banyak amalnya, banyak amal yang bisa dinikmati nanti, banyak hasilnya bisa dinikmati. Baca Quran dalam sholat, dalam keadaan sholat berdiri, pahalanya banyak. Baca Quran dalam sholat, tapi sholatnya duduk, dikurangi. Kurang, kan lebih banyak pahalanya orang sholat berdiri dibandingkan sholat duduk. Sholat sunnah ya.
Kalau sholat wajib, wajib berdiri kalau mampu berdiri. Wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Sholat sunnah, tapi pahalanya setengahnya dari yang berdiri. Tapi kalau mau nyobain sesekali, cobain gimana rasanya sholat duduk tuh ya. Sayang. Baca Quran di luar sholat berkurang lagi dari baca Quran dalam sholat. Ada wudunya. Tidak ada wudunya, semakin kurang pahalanya. Jadi bolehkah orang baca Quran tanpa wudu? Jawabannya boleh, tapi sedikit pahalanya. Baca Quran ya, bukan sentuh Quran. Kalau sentuh Quran wajib. Baca Quran, adakah orang baca Quran tidak sentuh Quran? Ada. Siapa? Ibu kalau mau tidur baca ayat kursi. Padahal tadi udah tadi udah batal tadi. Udah sentuhan sama suaminya atau batal wudunya. Padahal udah mau tidur, aduh wudu lagi. Walaupun wudu sebelum tidur bagus sekali. Tadi ibu mau tidur baca ayat kursi, tapi ada wudu tidak? Ada wudu banyak pahalanya. Tidak ada wudu setengahnya pahalanya. Siapa baca ayat kursi sebelum tidur, maka dilindungi dirinya, dilindungi rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Enaknya bertetangga sama orang yang rajin baca ayat kursi. Jadi kalau ada tetangga baru bu, bikin rumah dekat rumah ibu datang ke sana kasih kado selimut baru ke apa baru kan biasa kita gitu. Kalau ada walimah tahniah orang bahagia masuk rumah, ibu pesan, Bu Haji satu aja pesan saya, Bu Haji tinggal di sini, tolong sebelum tidur baca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur dilindungi rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Sama, masuk rumah baca ayat kursi, dapat keberkahan rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Hebatnya ayatul kursi itu. Nah itu baca Quran. Tapi tidak ada yang mengalahkan pahalanya baca Quran di dalam sholat. Makanya orang kalau Ramadan khataman. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ustadz, surah apa yang paling banyak pahalanya dibaca dalam sholat? Bacaan Quran yang apa yang paling banyak pahalanya yang dibaca dalam sholat? Maka bacaan Quran, kata Imamul Haddad, yang paling besar pahalanya dibaca dalam sholat adalah bacaan Quran yang dicontohin sama Nabi. Apa itu? Misal Nabi kalau sholat qobliyah subuh pasti selalu baca kulhu. Maka ibu baca Al-Mulk, dan orang yang baca kulhu, meskipun Al-Mulk lebih panjang daripada kulhu, lebih besar pahalanya kulhu, karena itu yang dibaca sama Nabi. Jadi yang paling besar pahalanya bukan yang paling panjang, tapi yang dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau malam Jumat maghribnya baca kulhu. Wah ini bahagia semua, ini enak banget. Ternyata selama ini saya sholat sesuai dengan sholatnya Nabi. Kulhu. Maghribnya kulhu. Isyanya dalam riwayat disebutkan Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Isya ini udah mulai jauh dari sunnah Nabi. Subuh Jumat Nabi baca rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua baca Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ibu perhatikan ini karena kita mungkin di sini agak jarang. Kalau saya di Sulawesi pasti baca itu subuh Jumat. Nah ibu kalau berangkat umroh sekarang saya lihat imam-imam udah sering. Imam-imam sana sudah sering. Nah surah As-Sajadah itu ada namanya sujud tilawah. Jadi jangan lagi ketipu. Kalau kita di Indonesia biasanya imamnya sampaikan dulu subuh ini kita sujud tilawah. Saya kalau imam di Ciputat saya sampaikan mau isya mau maghrib. Kalau saya dapat ayat tilawah karena saya bersambung terus bacanya, saya sampaikan dulu di belakang. Hari ini ada ketemu ayat sujud. Jadi nanti itu bukan ini langsung sujud ya. Rakaat pertama atau rakaat kedua. Bila kita sampaikan di Mekah tidak ada pengumuman begitu.
Tapi coba jaga-jaga aja. Kalau subuh Jumat, tiba-tiba imamnya baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftarah. Pokoknya itu sampai situ aja hafal, sampai situ aja nggak apa-apa. 2,5 ayat. Apalah aja sampai am yaquluna iftarah. Kalau udah dengar am yaquluna iftarah, oh berarti nanti pas ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ada sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujud tilawah namanya di situ. Jangan ruku, langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud itu. Kalau apa Bilalnya pengertian dipanjangin, ada juga kadang Bilal resek juga. Udah tahu orang sujud pendek dia. Ya kan? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau imam-imam Indonesia biasanya pengertian supaya jamaahnya tahu, kita panjangin tuh. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Agak panjang Allahu Akbarnya. Biar orang tahu, oh ini panjang sujud nih pasti nih. Di Mekah kadang tidak. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Jadi dikira Allahu Akbar sampai sini doang. Bilalnya kadang-kadang juga Allahu Akbar gitu doang. Harusnya kan Allahu Akbar. Biar kita tahu, oh ini berarti panjang nih sampai bawah nih. Subhanallah. Kadang juga itu sujud rokat ketiga nih harusnya berdiri ke atas, atau rokat keempat harusnya tahiyat. Bilalnya panjangin Allahu Akbar sampai di atas. Astagfirullah, tahiyat semua orang. Nah kita kebiasaan di Indonesia imamnya pengertian. Itulah nikmatnya ya Bu ya, nikmatnya. Karena kita kadang-kadang ketipu dia ruku. Pengen khusyuk tapi ada yang lucu di samping. Maka bacaan Quran yang paling banyak pahalanya dalam sholat adalah bacaan yang dicontohin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama seperti sholatnya Nabi, yang kedua maksudnya berusaha mengikuti semakin banyak sunnahnya Nabi, semakin itu berusaha mengkhusyukkan diri menikmati sholat. Yang kedua bacaannya yang diperhatikan, bacaan Qurannya. Yang ketiga dibantu dengan sholat sunnah, dibantu dengan sholat sunnah. Semakin orang banyak sholat sunnahnya, semakin melatih dirinya fokus pada saat sholat fardunya. Jadi sholat sunnah itu kayak pemanasannya, ada qobliyahnya, ada sholat-sholat yang lainnya, cooling downnya, pendinginnya sholat ba'diyah. Yang keempat, abadtullaha khamsina sanah, aku telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun. Berarti kalau 50 tahun beribadah umurnya 65. Karena 15 tahun berbalik ya, kira-kira 65. Belum ada kayaknya sini 65 ya. Yang depan 32 ya Bu. 27 ya. Ini ibu dari pertama kali saya ngisi rumil begini mukanya. Kacamatanya doang ganti-ganti, tapi sama modelnya, gelap di atas terang di bawah. Panjang umur ya Bu ya, Masya Allah, sehat selalu dan bahagia terus dia. Kita mau bahas surga ketawa, bahas neraka ketawa juga. Wah, ini nanti orang begini masuk surga dalam keadaan ketawa. Akhirnya sampai juga kita di sini. Abadullah khamsina sana, kata Ahmad bin Harb, saya telah beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Subhanallah. Terus, fama wajadtu halawatal ibadah, saya tidak pernah bisa menikmati ibadah. Hatta taraktu thalathata asya, sampai saya meninggalkan 3 hal.
Jadi ada 3 yang harus ditinggalkan supaya bisa menikmati ibadah. Apa itu kata beliau? Ini menurut beliau, Ahmad bin Harb. Apa kata beliau? Taraktu ruwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. 1, supaya saya bisa menikmati ibadah, saya tidak bisa menikmati ibadah kecuali saya tinggalkan 3 hal. Yang pertama, saya mesti meninggalkan mencari ridhonya manusia supaya saya bisa mengatakan kebenaran. Orang yang sibuk mencari ridhonya manusia susah menikmati ibadah. Posting pengajian tunggu like, kalau kurang like-nya tidak posting lagi. Saya sering dulu posting pengajian tapi kurang followersnya, kurang orang tertarik. Giliran kita posting jalan-jalan lucu-lucu banyak like-nya. Jadi mending kita posting lucu-lucu aja. Berarti masih mikirin ridhonya manusia. Sholat sunnah mikirin ridhonya manusia. Beribadah mikirin ridhonya manusia. Mikirin orang senang. Bukan Allah senang yang dipikirin, tapi dia mikirin senangnya manusia. Maka orang yang mengejar cinta manusia, ridhonya manusia, kata Imam Ahmad bin Harb, susah merasakan nikmatnya ibadah. Karena yang dia tunggu bukan nikmatnya ibadah, yang dia tunggu pujiannya manusia. Sehingga apa efeknya kalau menunggu pujian manusia? Tidak mampu mengatakan kebenaran. Hatta atakallamun nasa bil haqq. Saya tidak bisa mengatakan kebenaran kecuali saya meninggalkan ridhonya manusia. Orang kalau masih mikirin penilaian manusia kan tidak bisa ngomong yang benar. Susah ngomong yang benar. Gimana hukumnya Ustadz kalau korupsi? Sebenarnya enggak boleh Pak Haji, tapi itu kalau cari muka sama pejabat. Dia tahu hukumnya ndak boleh nih. Sebenarnya kayak gini nggak boleh, tapi dia nyari cintanya si pejabat itu. Akhirnya dia bilang sebenarnya tidak boleh, tapi kenapa ada tapinya? Itu tidak boleh. Jangan cari ridhonya manusia. Kata Imam Ahmad bin Harb. Agak berat juga ini ya, karena biar bagaimanapun kita pasti senang. Yang kedua, kalau saya ceramah di sini pengajian, ada penceramah mencari ridhonya ibu-ibu, subhanallah, pasti kita susah ngomongin yang kebenaran. Saya tidak akan bisa ngomongin poligami. Kenapa tidak bisa ngomongin poligami? Karena saya takut nanti ibu-ibu benci sama saya. Berarti saya belum ngomong kebenaran, saya mencari ridhonya ibu-ibu. Bilang aja poligami itu sunnah. Poligami itu boleh. Boleh. Karena ada penjaganya di sana. Tidak boleh takut sama istri. Tidak boleh takut sama istri. Takutnya sama Allah. Ada guru kami ditanya, kenapa tidak lebih dari 1 istrinya? Kata beliau, karena istriku tidak takut sama saya. Kenapa tidak takut istri sama Anda? Tanya Kiai itu. Kata Kiai itu, karena saya kurang takut sama Allah. Jadi tidak usah dibikin istri takut sama kita. Kitanya yang tambahkan takut kita sama Allah, pasti manusia akan takut sama kita. Kalau ibu anaknya tidak takut sama ibu, coba periksa takutnya ibu sama Allah. Jadi kalau ada ibu curhat, Ustadz anak saya itu enggak ada takut-takutnya sama saya. Ada bapak-bapak curhat, enggak ada. Coba perhatikan, bercermin, apakah kita sudah takut pada Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, insya Allah otomatis makhluk takut sama kita. Tapi siapa yang tidak takut sama Allah, makhluk juga tidak takut sama dia. Subhanallah. Jadi poligami, kenapa poligami? Istriku itu orang sabar, Bu. Baru kali ini dia ikut. Saya kalau tidak ada dia selalu kupuji-puji. Kalau ikut enggak usah dipuji-puji. Nanti hilang pahalanya, hilang berkahnya. Manusia paling sabar itu. Istriku paling sabar. Insyaallah. Doakan ya, Bu. Semoga ada adiknya Barak segera. La yajidu halawatal ibadah, tidak mendapatkan halawah manisnya ibadah kecuali 1, meninggalkan ridhonya manusia sehingga tidak bisa menyatakan kebenaran. Kalau sudah meninggalkan ridhonya manusia, sudah bisa mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, kan Nabi SAW kenapa disiksa? Karena Nabi mengungkapkan kebenaran. Seandainya dia cuma mau cari muka sama Abu Jahal, Abu Lahab, om-omnya semua,
Oh, Muhammad berhentilah. Oh, maka Nabi SAW dicintai sama semuanya. Tidak ada yang benci sama Nabi. Tidak ada satupun yang benci sama Nabi. Mereka cuma marah ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifat, semua cinta sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, semua cinta sama Nabi. Tapi kenapa mereka menyiksa Nabi? Karena membawa agama Islam, bawa kebenaran. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Harb, wa taraktu suhbatal fasiqina hatta wajadtu suhbatas salihin. Saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kecuali sampai aku tinggalkan teman-teman yang tidak baik, sampai aku bertemu dengan orang-orang ataupun teman-teman yang baik. Teman yang baik itu membuat kita bisa menikmati ibadah. Harus punya teman yang baik. Kalau kita sudah menjauhi circle yang tidak baik, insya Allah bisa dapat circle yang lebih baik. Semakin tua semakin sedikit temannya orang. Saya lihat ibu ini terus di sampingnya. Pokoknya kalau datang pengajian itu terus kayaknya bestinya. Tidak ada yang tukar-tukar tempat duduk. Pokoknya tidak mau masuk ke sebelum datang temannya. Atau masuk duluan. Bu Haji sudah saya simpankan. Cepat, kamu udah di mana? Buruan, ini udah rame orang, ntar tempat lo diambil. Buruan, cepetan. Ya gak? Buruan udah pada datang nih, cepetan. Gak enak nih, ntar diambil lagi tempat lo. Udah di mana sih lo? Dibilangin juga jam 8 udah kesini. Jam 7. Teman yang baik, meninggalkan circle yang tidak baik, pasti dapat teman yang baik, insya Allah. Kalau sudah dapat teman yang baik, kata Imam Ahmad bin Harb, itu sangat membantu seseorang bisa menikmati ibadah. Yang ketiga, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Dan saya tidak bisa menikmati ibadah sampai saya meninggalkan nikmat dunia, sampai aku mendapatkan nikmatnya akhirat.